Ya, teman-teman, ada berita nih teman-teman, ini 9 jam yang lalu ya, kemarin tanggal 19 Maret ya, jam 19.50, datang dari Bloomberg Technos ya, dengan judulnya yang sangat menarik teman-teman ya. Presiden akan temui pelaku pasar uang trading HISG ya. Nah, ini setelah saya baca tadi teman-teman ya, ini adalah merespon kemarin waktu IHSG kita turun sampai 6,12% atau sampai 7% ya. Itu sangat-sangat luar biasa penurunan teman-teman, seperti teman-teman ketahui ya. Itu sampai trading aja dihentikan, bahkan ketika dibuka kembali 30 menit kemudian itu masih pas 5% langsung dihentikan, langsung turun lagi sampai ke 6%, tapi pada akhirnya si IHSG juga mampu balik lagi, dan seperti yang diberitakan katanya ini adalah pemberatnya bla 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 gitu kan, salah satunya adalah konglomerat. Terus yang kedua, tetap teman-teman ya segitu ya, walaupun ada istilah aksi konglomerat juga, tetap yang bisa menurunkan ya sangat kencang itu hanya poren aja teman-teman ya. Dan terjadi bahwa poren itu keluar yang sangat luar biasa kemarin itu teman-teman ya. Nah, ini ada berita, kalau menurut saya teman-teman ini berita baik ya teman-teman, ini dikeluarkan jam 19.50, jadi agak malam dikit ya. Setelah saya baca-baca pagi hari ini ya, ternyata keluarlah berita ini. Untuk kepastian waktunya ini belum ada teman-teman ya. Kita lagi diagendakan gitu ya, kata Bapak Presiden ini lagi diagendakan nanti dari Seskabnya ya. Nah teman-teman, Presiden juga katanya memantau. Nah, ini apa artinya apa teman-teman? Artinya seorang presiden juga harus melihat IHSG ini jangan hanya pelaku bisnis yang lain diperhatikan soal apa, tapi istilahnya IHSG itu harus diperhatikan. Kalau kata pengamat, bukan pengamat aja teman, para pelaku pasar itu teman-teman lebih tahu teman-teman kondisi tengah IHSG. Jangan sampai dibisikin lah teman-teman, jangan sampai dibisikin oleh orang-orang yang tidak mengerti pasar teman-teman. Jangan sampai dibisikin sama orang-orang hanya yang tahu teorinya aja. Dengan cara memanggil pelaku pasar, betul teman-teman. Jangan melakukan ahli teman-teman ya. Ahli ini ahli itu jangan, tapi panggillah betul-betul, panggillah para pelaku pasar, di mana diantaranya salah satunya adalah mungkin trader-trader yang sudah kawakan sampai 20 tahun, 25 tahun di pasar. Mungkin mereka tahu karena pengalaman soal 20 tahun kan beberapa kali mengalami siklus, ada yang siklus 5 tahunan, 10 tahunan, ada siklus tahunan, mungkin sudah paham teman-teman dengan apa yang terjadi di pasar seperti ini. Dan biasanya teman-teman kalau di pasar itu pasti terulang. Ya, pasti terulang kejadian yang sama teman-teman ya. Cuman mungkin kadang-kadang dari isu, dari bumbu penyedap rasanya itulah teman-teman yang membuat kadang-kadang menjadi dipoles-poles dikit lah, turun karena apa, naik karena apa, karena itu, karena ini gitu. Pada intinya banyak yang keluar, kalau IHSG turun itu intinya pasti poren pasti keluar. Artinya tidak kepercayaan, tidak ada kepercayaan lagi terhadap pasar Indonesia teman-teman ya. Maka dari itu harus ditanamkan kepada para pelaku pasar itu bagaimana cara mengatasinya. Mereka punya formula-formula teman-teman. Dengan kemarin dipanggil konglomerat itu baru salah satu teman-teman ya. Banyak lagi pelaku-pelaku pasar yang memang sudah berkecimpung di pasar modal itu menjadi pelaku teman-teman, bukan sebagai pengamat. Ingat ya, pelaku sama pengamat beda teman-teman. Kalau pengamat ya hanya mengamati aja teman-teman ya, tanpa istilahnya tanpa ikut campur beli saham, jual saham, ataupun bikin strategi di saham gitu teman-teman. Kalau pengamat hanya mengamati aja dari angka-angka aja tanpa dia tahu bagaimana dalamannya. Dan kayak market maker itu emang harus diperhatikan teman-teman. Kalau market maker ya baik teman-teman, baik itu ya suasana hatinya lagi senang teman-teman, makanya pasarnya bagus. Kalau ya istilahnya market maker yang diganggu dengan kesenangannya, ya otomatis ya seperti inilah teman-teman ya. Itu juga tidak lepas daripada peraturan bursa yang sangat-sangat di luar nalar teman-teman ya. Masa sedikit ya, naik sedikit umain, turun dikit tidak kena apa-apa, turun banyak tidak kena juga. Karena itu sangat-sangat sangat merugikan. Katanya melindungi retail. Retail itu paling berapa persen sih teman-teman? Banyak retail itu orangnya. Cuman kalau dihitung-hitung duitnya,
paling berapa persen sih gitu kan. Yang menguasain sebuah market pasar modal itu ya pemain-pemain besar teman-teman ya. Kalau retail mau ngubah apa sih retail gitu kan, kemampuan retail hanya mampu membeli dan menunggu teman-teman ya. Mungkin kalau fund manager, terus para market maker atau istilahnya mereka OJK juga tahu teman-teman ya. OJK itu tahu teman-teman mana yang sering transaksi besar. Tinggal di klik brokernya aja, hubungin brokernya aja. Ayo siapa yang ini? Namanya si ini, panggil aja. Bagaimana istilah perkembangan pasar modal Indonesia itu kok bisa begini? Apa susahnya seperti itu teman-teman? Cuma karena gengsi itu teman-teman. Karena gengsi itulah yang membuat mungkin ya gimana saya aja peraturan kata gitu kan, tanpa mempertimbangkan pelaku pasar. Padahal tanpa ada pelaku pasar teman-teman ya, ya segitu itu bukan apa-apa gitu kan teman-teman ya. Istilahnya hanya mengandalkan fundamental, ya yang naikin harga siapa, yang beli sahamnya siapa, yang jual siapa, itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Tidak hanya istilahnya fundamental aja. Sekarang banyak emiten-emiten berfundamental oke gitu kan, nyungsep juga teman-teman ya. Terus ada yang berfundamental tidak baik, dikerek ke atas teman-teman. Apakah itu karena fundamental? Kan bukan juga teman-teman. Kalau lihat di fundamentalnya, PR rasio sampai ribuan kali, sampai ratusan kali gitu kan. BBB-nya sampai berapa kali gitu kan, sampai lebih daripada 50 kali. Artinya kan sekarang fundamental tidak mendukung, EPS-nya negatif, tapi harga sahamnya naik gitu kan. Ada yang sampai PE-nya 4 kali, 5 kali, 10 kali, nyungsep juga teman-teman ya. Artinya antara fundamental market maker itu sangat berhubungan teman-teman ya. Jadi jangan sampai menutup mata dan telinga lah teman-teman ya. Istilahnya BI ini ataupun OJK ini. Di pasar itu pasti ada teman, ada yang menggeraknya. Makanya di apa namanya di sebuah emiten itu kan ada penggerak gitu kan. Ini penggeraknya siapa, pemiliknya siapa, penggerak baru istilahnya. Sebuah emiten itu kan ada yang gerakin. Selain daripada pemilik emitennya, bandarnya juga ada istilah bandar ya, market maker lah. Istilah market maker yang besarnya, ada sebuah emiten market maker yang kecilnya. Terus untuk apa namanya ya, fund manager yang atas nama perusahaan termasuk sama institusi itu kan sangat besar sekali di bursa kita itu. Cobalah teman-teman ngomonglah sama mereka, panggil dengan cara seperti ini ya, sangat apa namanya sangat positif lah teman-teman ya. Bisa memperhatikan jangan sektor yang lain diurusin, tapi sektor ini sebagai pintu gerbang daripada asing terhadap Indonesia. Pasti asing juga melihat dulu teman-teman, kok pasar Indonesia begini sih, bagaimana asing mau masuk teman-teman, sedangkan pasar Indonesia dibiarkan begitu aja. Ini gara-gara apa coba teman? Yang saya bilang dari awal itu, kenapa ini yang ngebuka IHSG tahun ini itu bukan presiden teman-teman, karena mungkin ya suatu hal gitu kan. Tahu sendirilah ngomongannya apa teman-teman, tapi saya tidak berani ngomong itu teman-teman. Tapi biarin aja teman-teman, dengan apa namanya, dengan cara seperti ini IHSG mungkin bisa minimal saya duai dulu dah untuk memperlihatkan kepercayaan terhadap IHSG kita meningkat lagi. Mudah-mudahan asing bisa masuk lagi. Jangan sampai asing terus-terus ngejual. Bahkan sampai kemarin aja asing sampai ngejual 965 net sayanya lumayan teman-teman ya, sudah 3 hari ini. Bahkan hari Selasa aja sampai 2,5 triliun gitu kan. Hari Seninnya 848 miliar dan per hari kemarin hari Rabu itu 965. Abang akan dibiarkan. Emang susah teman-teman. Susah kenapa? Asing itu betul dia itu kan membeli itu bukan 1 hari 2 hari teman. Mereka itu membeli dari 1 tahun yang lalu. Mungkin susah keluarnya kenapa? Karena pelaku pasar tidak bisa menggunakan uang yang dinginnya itu untuk membeli saham-saham asing teman-teman. Makanya terjadilah seperti ini. Andaikan selesai penjualannya teman-teman dan si pelaku pasar bisa menampung barang-barang asing ya, tentu cepat selesai untuk penurunannya teman-teman ya. Makanya harus ada istilah buyback itu sebenarnya untuk merespon asing pengen jualan nih, tuh siapa yang mau menerima, mungkin seperti itu teman-teman ya, ataupun yang lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu teman-teman ya. Mungkin bisa diperbaikilah iklim ekonomi kita, terutama sebagai pintu gerbang sebagai pintu gerbang asing ke kita itu
Mudah-mudahan dengan cara seperti ini IHSG kita bisa diredam lah teman-teman ya. Ini mah sideways lah teman-teman. Jangan terlalu banyak asing itu ngejual tanpa ada yang nampung teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai berita baik teman-teman ya, buat IHSG kita biar yang berpura-pura baik juga bisa merasakan cuan lagi gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya teman-teman sebagai informasi. Ciao.